Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Rahmadani dengan NIM 11210050 dari kelompok 2 kelas 1B04. Saya ingin mempresentasikan kelompok proyek program kalkulator dan berikut anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bitinia Sunita Siregar, NIM 11210304. Perkenalkan, nama saya Dea Milanda dengan NIM 112100081. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda Zebua dengan NIM 112011101. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alifah dengan NIM 11210121. Ya, baik. Di sini saya akan menjalankan program yang telah kami buat, yaitu program kalkulator atau operasi hitung kalkulator. Mari kita coba jalankan programnya. Ya, berikut hasil dari runningan yang telah saya running. Di sini ada pilihannya. Ada 5 pilihan untuk operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Yang pertama kita coba untuk penjumlahan. Karena penjumlahan ada di nomor 1, kita ketik saja dengan angka 1, lalu enter. Lalu ketik angka yang akan dijumlahkan. Di sini saya akan mencoba dengan angka 8 ditambah dengan 9. Muncul hasilnya yaitu 17. Untuk melakukan ke operasi hitung selanjutnya atau pengurangan, kita bisa ketik dengan huruf Y atau yang berarti ya. Kita enter. Lalu kita pilih operasi hitung pengurangannya. Pengurangan ada di angka 2, kita ketik nomor 2. Ini saya menggunakan angka 15 dikurang 9. Keluar hasilnya itu 6. Lalu kita ketik lagi huruf P-nya, karena kita akan coba lanjut ke operasi hitung yang ketiga, yaitu perkalian. Kita ketik angka 3. Masukkan angkanya. Di sini saya akan masukkan bilangan 18 dikali 4. Hasilnya 72. Dan untuk selanjutnya, di huruf G-nya, dan dicoba operasi hitung pembagian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dea Merlinda. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan bagian 4 untuk pembagian. Kita masukkan angka 4. Masukkan angka pertama untuk pembagiannya 6. Angka keduanya kita masukkan angka 2. Untuk hasilnya sudah terlihat. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Untuk selanjutnya kita next ke pemangkatan. Kita lanjut lagi ya. Masukkan operasi hitung. Operasi hitung untuk pemangkatan 5. Masukkan angka yang pertama. Saya masukkan angka 5. Yang kedua saya masukkan angka 2. Ya. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Untuk selanjutnya, jika teman-teman ingin mencoba lagi, tinggal ketik ya atau Y. Untuk stop, tinggal tekan T atau tidak. Ini saya tekan T untuk stop sampai pembagian. Ya, cukup sampai sini teman-teman. Untuk selebihnya bisa dicoba lagi. Ya, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil kelompok 2 tentang pembuatan coding dengan tema kalkulator. Saya akan menampilkan slide-nya tentang kalkulator. Kita akan membahas teori-teori yang digunakan dalam pembuatan coding kalkulator ya. Pertama, tentang Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Jadi di sini sudah dijelaskan ya dengan jelas bahwa Python pemrograman yang paling mudah dipahami. Ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python mampu menjadikan program dengan skala yang sangat rumit menjadi mudah. Jadi ini dapat digarisbawahi bahwa Python mampu menjadikan program dengan skala yang rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multi-sistem serta memiliki sistem pengelolaan memori otomatis seperti Java. Ini yang kelebihan tentang Python. Dan Python juga mempunyai kekurangannya. Di sini tentang kekurangan Python. Kekurangan Python cukup lambat dijalankan. Untuk mengembangkan platform, Android dan iOS juga terbilang kurang support. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas insentif, memori, dan pekerjaan multi-core dan multiprosesor. Jadi di sini kita juga menggarisbawahi bahwa Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas insentif, memori, dan pekerjaan multi-core atau multiprosesor. Ini kita akan membahas tentang Python dasar fungsi def. Fungsi pada Python adalah kumpulan, perintah, atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil digunakan berkali-kali. Jadi, def ini atau Python dikelompokkan satu kesatuan dengan kemudian bisa dipanggil dan digunakan berkali-kali. Jadi, dapat digunakan berkali-kali ya teman-teman ya. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai dan nilai dipanggil berkali-kali dengan independen. Jadi ini bisa berkali-kali ya. Dengan fungsi ini kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugas masing-masing. Jadi ini kita dapat memecahkan program-program besarnya bisa menjadi bagian-bagian yang terkecilnya ya. Tentang sintak fungsi, kita masuk pada sintak fungsi. Sintak di atas secara umum terbagi menjadi 4. Itu ada 4 ya teman-teman ya. 1, kata kunci def menjadi pertanda bahwa blok kode program adalah sebuah fungsi. 2, nama fungsi yang kita buat. 3, parameters yang akan diterima oleh fungsi yang kita buat tidak wajib. Dan ini ada blok kode fungsi di sana kita tulis perintah-perintah yang harus dilakukan oleh sebuah fungsi. Jadi ini kode dan blok kode fungsinya digunakan yang kita tulis, perintah-perintah yang harus dilakukan oleh sebuah fungsi. Return. Return biasanya digunakan di akhir pada function utama dan function custom. Fungsi dari return ini tidak jauh dengan artinya istilah return sendiri atau kembali. Jadi return ini sama dengan halnya dengan kembali ya. Jadi fungsi dari return ini tidak jauh dengan arti istilah return sendiri. Kita masuk di while. While adalah salah satu pernyataan yang fungsi untuk mengulangi pengeksekusi yang dilakukan ketika menilai benar pada condition expression. Pernyataan mengulang mirip dengan pernyataan penyeleksian if. Pengeksekusian substatement tergantung pada nilai condition expression, tetapi pernyataan while akan terus mengulang pernyataan tersebut jika condition dan expression bernilai 1 atau true.
Jadi ini nanti akan dijelaskan kalau kita dalam pembuatan coding ya. Ini cuma garis-garis besarnya aja. If, elif, dan else. If, el, dan elf pada Python yang mana ia adalah flow control super dasar yang sangat penting untuk dipahami oleh pemrograman. Jadi ini if dan else ini sangat penting untuk dipahami oleh pemrogram. Jadi ini sangat mudah ya dipahami oleh pemrogram. Sebelum kita memulai ngoding, kita pahami dan pengertian percabangan terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan percabangan? Percabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan atau dalam bahasa Inggris ini bisa disebut sebagai condition statement. Jadi percabangan itu adalah dalam bahasa Inggris ya, itu conditional statement. Percabangan pada Python. Dalam bahasa pemrograman Python, sintak dan statement yang digunakan untuk melakukan percabangan adalah if, else, dan elif, dan else. Di mana if merupakan kondisi utama. Jadi digarisbawahi bahwa if itu adalah kondisi utama ya teman-teman ya. Sedangkan else adalah kondisi kedua dan ketiga hingga ke X. Sedangkan else adalah kondisi terakhir di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Ini kita masuk pada flowchart. Flowchart merupakan algoritma yang berbentuk badan berguna untuk memudahkan para programmer memahami sebuah program selain melalui algoritma biasa. Jadi ini adalah pengertian dari flowchart ya teman-teman ya. Ini fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari proses ke proses lain. Jadi fungsi flowchart ini sebuah program dari satu ke proses yang lainnya. Ini kita masuk di jenis-jenis flowchart. Ada terbagi, ini ada 5 ya. Ini flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart sistem, flowchart schematic. Ini kita masuk saatnya, kita masuk di tipe data. Dalam ilmu komputer dan pemrograman komputer, tipe data ialah klasifikasi data yang mengenal kompilator dan penerjemahan bagaimana programmer bermasuk untuk memenuhi data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung tipe data. Jadi tipe data ini sangat penting ya teman-teman ya bagi programmer ya. Ini kita masuk di tipe data bilangan bulat. Definisi tipe data bilangan bulat dan tipe data integer adalah tipe data yang hanya menggunakan bilangan bulat saja. Jadi di sini sudah kita ketahui ya dari judulnya aja tipe data bilangan bulat. Jadi ini khusus pada bilangan bulat, tidak dengan bilangan desimal, pecahan maupun huruf ya. Ini kita masuk di nomor 2 tipe data karakter. Ini juga sudah dijelaskan bahwa di judulnya aja kita sudah mengetahui ya teman-temannya bahwa tipe data karakter ini, tipe data karakter adalah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan satu karakter huruf, misalnya huruf A, B, dan C, dan selanjutnya ya teman-teman ya. Ini tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang berfungsi menampung kumpulan karakter seperti kata dan kalimat. Tipe data string ini dideklarasikan dengan kata string. Contohnya tipe data string adalah apel, penjualan, dan kumpulan karakter lainnya. Jadi tipe data ini berfungsi menampung kumpulan data karakter seperti kalimat ya. Itu apel dan penjualan ini sudah ada contohnya di apel maupun penjualan itu kalimatnya ya. Ini kita masuk pada tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai logika seperti benar, salah. Tipe data boolean dideklarasikan dengan kata bool. Jadi ini sudah dideklarasikan bahwa tipe data boolean ini dengan kata bool. Kita langsung pada data nomor 5, tipe data floating point. Tipe data floating point adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai real berupa desimal maupun pecahan. Jadi ini adalah kumpulan atau yang menampung
nilai desimal maupun pecahan. Kan tadi yang di pertama cuma bilangan bulat ya. Selanjutnya kita akan masuk di input dan output. Ini pengertian dari input ya, teman-teman ya. Input adalah interaksi pengguna atau manusia dengan program, memungkinkan program dapat menerima data atau informasi dari pengguna dalam bahasa pemrograman C++. Kita dapat melakukan perintah masukan dengan menggunakan objek C. Jadi jika kita membuat satu perintah itu, kita harus ada penambahan dengan menggunakan objek C ya, teman-teman ya. Ini sudah dijelaskan bahwa input ini adalah program yang mungkin dapat menerima data atau informasi dari pengguna. Jadi ini sudah dapat memungkinkan program dapat menerima data atau informasi dari pengguna. Pengguna. Maaf ya teman-teman ya, ini agak terganggu. Nah, saatnya kita akan masuk di output. Output sama dengan halnya dengan keluar, adalah aktivitas program yang mendapatkan perintah untuk memberikan informasi data kepada pengguna manusia atau pengguna manusia. Data ini bisa merupakan hasil olahan dari data sebelumnya dalam bahasa C++. Ini sama dengan apa sih? Lawan kata dengan input dan output ini, kalau input itu masuk, sedangkan kalau output itu keluar. Jadi kan ini tadi kalau input memungkinkan program dapat menerima data atau informasi dari pengguna, sedangkan dari output ini data bisa memberikan informasi kita. Kalau di output ini kita memberikan informasi kepada pengguna-pengguna programmer ya teman-teman ya. Dalam bahasa kita dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan objek out. Out merupakan sebuah program pemindahan data dari dalam menyimpan keluar penyimpanan atau perangkat lain. Fungsi output agar bisa menjalankan fungsi cin dan out, kita perlu memanggil header, user, usestream pada program yang dibuat. Jadi ini sudah pengertiannya teman-teman ya. Ini sudah pengertian dari sepertinya tadi input dan output. Saatnya kita akan masuk dalam pembuatan coding. Itu akan dilanjutkan oleh teman-teman kita, Putri. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang program kalkulator. Di sini saya menggunakan def. Def itu fungsi, terus jumlah itu variabel, dan A sama B itu parameter. Lalu return. Return itu untuk mengembalikan nilai penjumlahan ini. Lalu ada pengurangan, ada kali, ada bagi, dan ada pangkat. Sini ada variabel sama dengan Y, while. While itu perulangan yang tidak terhitung penjumlahannya. Dan belum pasti akan diulang berapa kali. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Lalu operasi sama dengan integer karena pakainya angka bulat. Lalu input, masukkan operasi hitung menggunakan angka. Lalu angka 1
sama dengan integer input masukkan angka 1. Angka 2 sama dengan integer input masukkan angka 2. Lalu di sini ada percabangan, ada if, elif, sama else. If operasi 1, print angka 1 ditambah angka 2 sama dengan jumlah angka 1, angka 2. Elif operasi 2, print angka 1 kurang angka 2 sama dengan kurang angka 1, angka 2. Elif operasi 3, print angka 1 dikali angka 2 sama dengan kali angka 1, angka 2. Elif operasi 4, print angka 1 dibagi angka 2 sama dengan bagi angka 1, angka 2. Elif operasi 5, print angka 1, tanda pangkat, angka 2, sama dengan pangkat, angka 1, angka 2. Else. Else ini untuk jika data inputnya tidak ada, misal angka 6 atau seterusnya, maka akan keluar maaf, input Anda salah. Lalu di sini ada variabel coba lagi, input apakah ingin mencoba lagi. Jika ya, berarti Y, yaitu perulangan lagi. Jika tidak, print terima kasih telah mencoba. Sekian dari saya.